kita pagi hari ini? Apakah benar teguran Allah bisa datang cepat? Sebelum lanjut, kita senam dulu biar semangat. Yang di rumah juga sama, yuk. Semuanya Ayo. bahagia ya Bu. Tangannya diangkat, 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Jadi badannya di gini. Jadi Oh iya. keletek. Keretek. Iya. Stretching, Nih, stretching. Kita lanjut Bib. Ini Masya Allah pertanyaannya. Apakah benar nih ya. Kalau seandainya ada orang yang disakit hati karena dizolimi. Doanya ini bisa mempercepat datangnya teguran dari Allah kepada orang-orang yang menzolimi dia. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Izin Ustadzuna Maulana dan juga Ustadzuna Syam. Ibu-ibu di studio maupun juga Bapak Ibu sekalian, para penonton Islam itu indah. Dimanapun berada anak-anakku sekalian, para remaja dan pemuda-pemudi. Baik, jadi tadi ditanyakan kalau misalnya orang itu dizolimi. Apakah kemudian doanya mengakibatkan datangnya teguran itu cepat? Gitu ya. Jawabannya adalah benar. Itu ya, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal madlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian semua, waspadalah kalian semua, camkan oleh kalian semua, hati-hati terhadap doa orang yang teraniaya. Ya. Kenapa? Karena di antara dia dengan Allah, laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Dalam hadis lain, wa in kana kafiran, walaupun dia orang kafir. Kalau dia dizolimi, dia ngangkat tangan sama Allah, dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan dan dibalas seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu semua, kita semua yang ada di ruangan ini dan juga para pemirsa di rumah, jauhi oleh kita menzolimi orang lain. Kita lebih kuat, kita zolim. Kita lebih berkuasa, kita zalim. Kita lebih punya uang, kita zalim. Dan sebagainya, itu semua nanti dibalasnya seketika sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadits yang menceritakan seorang cucu kesayangan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW itu punya anak angkat, namanya Zaid bin Haritha. Sayang banget Nabi sama beliau itu, sampai dulu disebut Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat anak angkat gak boleh disebut dengan nama bapak angkat, dibilang Zaid bin Haritha. Punya anak, namanya Usamah. Usamah ini pernah dalam satu peperangan lihat orang menikam dari belakang orang Islam. Ya, habis itu dia sembunyi. Nanti kalau ada orang lengah lagi ditikam dari belakang, diperhatikan sama Usamah. Dikejar sama Usamah, lalu kemudian ketika akan dipenggal lehernya, orang itu berkata la ilaha illallah, gitu ya. Sama Usamah dipenggal, ya. Lalu sampai berita itu kepada Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Usamah, kenapa engkau berani membunuh orang yang mengucap la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia hanya pura-pura, kenapa enggak kamu belah dadanya? Ya. Setiap ketemu sama Usamah, Nabi nanya lagi, bagaimana kamu berhadapan dengan la ilaha illallah hari kiamat? Jadi zolim itu enggak boleh, hatta kita sama siapapun. Nah, di dalam Quran dikatakan ala la'natullah 'alal zalimin. Di dalam Quran dikatakan laknat Allah bagi orang yang zalim. Innahu la yuflihudz zalimun. Ya, tidak akan sukses orang yang zalim. Bahkan orang zalim itu la hamim wala syafi'i yuta. Enggak ada temannya, enggak ada yang bisa memberi pertolongan. Jauhi oleh kita Ustadz Maulana kita semuanya Ustadz Fadli dari sifat zalim. Makasih banyak Habib. Sami-sami ilmunya. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Kalau dengar Habib Nabil ngomong lembut gitu ya. bahagia banget. Kalau Ustadz Bola tuh teriak kuping sakit gitu katanya. Ya, enggak Ustadz, kalau Ustadz semangat ya. Beda karakternya. Tapi kalau Ustadz Sam merdu ya. Izin dong nih, amalan apa yang harus dilakukan ya pada saat kita sadar kalau kita sedang kena teguran Allah. Dan apa yang bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Izin Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib. Bu, nyapu tiap hari ya. Ngepel ya tiap hari. Terus pakai komocengnya. Komoceng. Kalau udah lama pakai lap. Udah lap naik tingkat lagi. Pakai air. Masih lagi pakai sabun. Masih susah lagi pakai apa Bu? Pisau. Kenapa Bu? Kenapa? Tergantung tingkat kotornya.
Kalau perlu pakai apa Bu? Mesin. Saya masih ingat loh. Di tegel di rumah itu pakai mesin. Gituin. Saking lamanya. Jadi artinya ada 5. Untuk apa? Amalan supaya penggugur. Mau? Yang pertama adalah usahakan taubat. Apa Bu? Taubat. Taubat langsung. Jangan ditunda taubatnya. Taubat langsung. Apalagi yang kedua, bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan cari kesalahan ke orang lain. Saya ini berdosa karena mamaku tidak pernah negur saya. Salah, dirimu. Jangan alihkan. Muhasabah itu introspeksi diri. Jangan alihkan ke orang. Jangan alihkan kemana-mana. Dirimu aja. Yang ketiga, mau tahu? Salat sunat taubat. Jadi yang pertama taubat dulu. Habis itu muhasabah. Habis itu salat sunat taubat. Setelah itu, mau tahu Bu? Sedekah. 1, 2, 3. Mau nggak diampuni dosanya? Sedekah. Sedekah. Karena ternyata sedekah itu menutupi kekurangan. Udah kurang, tutup. Masih kelihatan, tutup. Masih kelihatan, tutup. Masih kelihatan, tutup. Makanya dengan cara sedekah. Ibu mau sembuh? Sedekah sama dokter. Sedekah sama apotik. Betul tidak? Terakhir, mau tahu? Yang kelima adalah banyak-banyak bersabar dan ridho atas ketentuan Allah. Gak usah nanya kenapa saya pendek. Jangan. Biasanya keturunan kalau itu ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah yuk. Semuanya kita angkat tangan kita. Sama-sama kita berdoa dipimpin Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah yang maha melindungi, lindungilah kami daripada menzalimi dan terzalimi ya Allah. Lindungilah kami daripada sesat dan menyesatkan ya Allah. Lindungilah kami daripada membodohi dan dibodohi ya Allah. Lindungilah kami daripada menzalimi dan dizalimi ya Allah. Lindungi pula harta kami, anak-anak kami, keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang selamat fid dunya wal akhirah. Anak saleh yang menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniakanlah kami rahmatmu ya Allah, sehingga mudah kami mengikuti Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.